Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Padhila Sri Amelia dengan NPM 212151519. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materinya, apa yang kalian ketahui tentang teorema Pythagoras dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Oke, pasti dari beberapa dari kalian sudah mengetahui dan familiar dengan materi pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, jangan khawatir karena pada video kali ini kita akan membahas dan memahami konsep ini bersama-sama. Pada materi teorema Pythagoras ada beberapa materi yang akan dibahas. Yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep teorema Pythagoras. Lalu yang kedua nanti ada triple Pythagoras, segitiga istimewa di mana ada dua, yaitu segitiga siku-siku 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, dan juga segitiga siku-siku sama kaki. Selain itu, kita akan belajar mengenai penerapan teorema Pythagoras. Sebelum itu, marilah kita mengidentifikasi segitiga siku-siku. Nah, di mana di sini bagian sisi A disebut dengan sisi alas atau disingkat dengan SA. Lalu sisi B itu disebut dengan sisi tegak atau disingkat dengan ST. Dan yang terakhir adalah sisi C, di mana sisi paling terpanjang yaitu disebut sisi miring atau SM, disebut juga dengan hipotenusa. Dan perlu diingat bahwa segitiga siku-siku itu memiliki sudut 90 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam definisi dari teorema Pythagoras. Jadi apa sih yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras atau disebut juga dengan dalil Pythagoras adalah teorema atau dalil yang menyatakan bahwa jumlah luas persegi yang menempel pada kaki-kaki segitiga siku-siku sama dengan luas persegi yang menempel pada hipotenusanya. Nah, diingat hipotenusa adalah sisi miring dari segitiga siku-siku atau merupakan sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah, dapat disimpulkan bahwa rumus teorema Pythagoras pada segitiga ABC dengan siku-siku di C berlaku bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan apabila dicari A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, dan apabila dicari B kuadrat itu juga dikurangi dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kita sekarang sudah mengetahui rumus teorema Pythagoras. Lalu bagaimana pembuktiannya? Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Yang pertama, di sini kita mempunyai 4 segitiga siku-siku yang sama panjang. Ada segitiga warna hijau, warna biru, warna pink, dan juga segitiga hijau muda. Sekarang kita mari cari luas segitiga oranye yang berada di tengah-tengah dengan panjang sisinya sama dengan C. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita susun ulang segitiga siku-siku. Setelah segitiga tersebut disusun ulang, maka akan membentuk persegi A kuadrat dan juga persegi B kuadrat. Jadi dari pembuktian tersebut kita bisa lihat luas persegi yang berada di sebelah kanan itu sama dengan luas persegi yang ada di sebelah kiri. Jadi di mana A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4 dikali luas segitiga itu sama dengan C kuadrat ditambah 4 dikali luas segitiga. Nah, untuk mendapatkan rumus seperti tadi kita
bagi kedua ruas dengan 4. Maka didapat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi terbukti bahwa teorema Pythagoras adalah kuadrat jumlah sisi A dan B sama dengan kuadrat sisi miring C. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Oke, untuk menguji kepahaman kalian, tidak afdol rasanya kalau matematika tanpa latihan soal atau contoh. Nah, berikut ini kita akan membahas mengenai contoh dari teorema Pythagoras. Untuk soal yang pertama, yaitu jika diketahui alas sebuah segitiga siku-siku itu 5 cm dan tingginya 12 cm, tentukan sisi terpanjang pada segitiga tersebut. Nah, di sini untuk mengetahui sisi terpanjang pada segitiga, kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras, di mana kita ingat rumus teorema Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A yaitu segitiga yang alas segitiga siku-siku yaitu 5 cm dikuadratkan, lalu ditambahkan dengan tingginya yaitu 12 cm. Jadi C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi 25 ditambah 144. Lalu ditambahkan akan menjadi 169. Nah, untuk mencari C itu kita akarkan jadi akar 169. Akar dari 169 adalah 13. Maka dapat disimpulkan bahwa sisi terpanjang atau hipotenusa dari segitiga tersebut adalah 13 cm. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut pada materi triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras merupakan rangkaian 3 bilangan positif yang merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang memenuhi dalil Pythagoras. Jadi, singkatnya tujuan dari triple Pythagoras ini untuk mempermudah kita menghafal sisi-sisi segitiga, di mana di sini bilangan terbesar merupakan sisi miringnya. Jadi apabila seperti tadi diketahui alasnya 5 dan tingginya 12, maka pasti akan sisi miringnya adalah 13. Dan ini juga berlaku kelipatan. Nah, tetapi triple Pythagoras tidak hanya ada segini, tetapi ada banyak sekali yang kita dapat kita hafalkan. Tetapi dalam matematika kita akan bisa karena terbiasa. Jadi sering-sering latihan soal. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, di mana kita akan menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Nah, yang pertama itu apabila C kuadrat lebih besar daripada A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana segitiga tersebut adalah segitiga yang tumpul. Segitiga yang tumpul itu sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, yang kedua ada segitiga siku-siku. Apabila C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana sudut segitiga tersebut adalah 90 derajat. Yang terakhir adalah apabila C kuadrat itu kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat, disebut dengan segitiga yang lancip, dengan sudut-sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Selanjutnya di sini ada materi mengenai segitiga yang istimewa. Ada dua di sini segitiga yang istimewa. Yang pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki, di mana sudutnya itu 45, 45, dan 90. Jadi kita bisa mencari sisi-sisinya dengan perbandingan, yaitu
AB berbanding BC berbanding AC, di mana A banding A akar 2. Jadi kita bisa mencari sisi-sisinya dengan seperti ini apabila diketahui sudut-sudutnya. Yang kedua, di sini apabila segitiga siku-siku sudutnya 30, 60, 90, maka perbandingannya itu 1 banding 2 banding akar 3. Nah, cukup mudah. Jadi, apabila ada diketahui segitiga yang memiliki sudutnya seperti ini, kita bisa menggunakan perbandingan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir mengenai penerapan teorema Pythagoras. Nah, supaya tidak bingung, kita langsung masuk aja ke dalam contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya adalah Satria adalah seorang penjaga pantai yang selalu mengawasi kondisi pantai dan juga perahu-perahu yang akan bersandar di sekitaran pantai. Suatu hari, Satria melihat 2 perahu, yaitu perahu wisata dan juga perahu nelayan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, jika kecepatan rata-rata kedua perahu tersebut mendekati pantai adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh kedua perahu tersebut untuk mendekati pantai. Nah, untuk menjawabnya, di sini apabila dilihat berdasarkan gambar, diketahui bahwa jarak Satria dan perahu nelayan itu 15 km. Kemudian jarak perahu yang kedua adalah 20 km. Nah, pada gambar juga diketahui bahwa jarak antara Satria, perahu wisata, dan perahu nelayan membentuk suatu segitiga yang siku-siku, sehingga berlaku aturan dalam teorema Pythagoras. Nah, yang pertama kita akan menemukan jarak Satria dengan perahu wisata. Nah, jarak Satria dengan perahu wisata apabila menggunakan teorema Pythagoras yaitu akar dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225 ditambah 20 kuadrat yaitu 400. Dijumlahkan jadi akar 625, di mana akar 625 adalah 25 km. Dengan kecepatan tadi yang 30 km per jam, maka waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan perahu wisata menuju tempat Satria adalah di sini 25 dari yang kita sudah cari sebelumnya dibagi dengan 30 km per jam. Jadi hasilnya adalah 0,83 jam. Nah, 0,83 jam itu setara dengan 50 menit. Jadi kita konversi dari jam ke dalam menit. Jadi didapat 50 menit. Nah, yang kedua, kita cari perjalanan perahu nelayan menuju tempat Satria. Nah, untuk yang nelayan, perahu nelayan ini tadi sudah diketahui yaitu 15 km dan kecepatannya 30. Jadi 15 dibagi 30 sama dengan 0,5 jam. Kita konversi ke dalam menit jadi 30 menit. Dengan demikian, selisih antara perjalanan perahu wisata dan perahu nelayan menuju tempat Satria adalah 50 dikurangi 30, jadi 20 menit. Nah, itu dia pembahasan kita pada hari ini, di mana kita sudah membahas mengenai pengertian dari teorema Pythagoras, lalu ada juga jenis-jenis segitiga, ada juga triple Pythagoras, lalu segitiga istimewa, dan juga sampai penerapan pada teorema Pythagoras.
Nah, setelah ini kalian silahkan mengerjakan LKPD yang sudah disertakan di dalam link. Silahkan kerjakan soalnya. Dan terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.